Perhatikan zona waktu GMT. Apa itu GMT? Kepanjangan dari Greenwich Meridian Time. GMT sendiri merupakan waktu di Greenwich, salah satu kota di Inggris, kota yang ditetapkan sebagai standar waktu dunia. Kenapa harus Greenwich? Karena Greenwich terletak di garis meridian utama, artinya garis bujur yang menghubungkan kutub utara dan selatan dan berada di 0 derajat. Di Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu: WIB waktu Indonesia bagian barat, WITA waktu Indonesia bagian tengah, WIT waktu Indonesia bagian timur. Jika kita hubungkan dengan GMT, WIB terletak +7, sedangkan WITA +8 dan WIT +9. Bumi itu berbentuk bulat. Benda bulat seperti bola itu memiliki sudut sebesar 360 derajat. Nah, karena sehari itu ada 24 jam, maka bumi dibagi menjadi 24 zona waktu yang satu zona waktu itu sebesar 15 derajat. Dari mana 15 derajat? Itu diperoleh dari 360 derajat dibagi 24, maka menghasilkan 15 derajat. Jika garis bujur dipindah 15 derajat ke arah timur, maka waktu akan lebih cepat 1 jam daripada waktu di Greenwich. Sedangkan jika dipindahkan 15 derajat ke arah barat, maka waktu akan lebih lambat 1 jam. Perhatikan gambar kedua. Gambar kedua adalah gambar termometer. Termometer merupakan alat pengukur suhu. Bisa digunakan untuk mengukur suhu badan atau suhu ruangan. Menurut sebuah informasi, sepanjang bulan Januari 2014, suhu di Eropa berubah secara drastis. Saat siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius di atas titik beku 0 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius di bawah titik beku. 10 derajat Celcius di atas titik beku dapat ditulis dengan positif 10 derajat Celcius, dan 15 derajat Celcius di bawah titik beku dapat ditulis negatif 15 derajat Celcius. Kalian perhatikan gambar berikut, pembagian bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, pada gambar tersebut ada garis bilangan dengan angka 0, kemudian ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, kemudian ke kiri min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Nah, kalian perhatikan angka 1 di sebelah kanan 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu merupakan bilangan bulat positif. Artinya bilangan bulat positif semakin ke kanan nilainya semakin besar atau bertambah. Nah, kalian perhatikan sebelah kiri 0 ada angka min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 itu merupakan bilangan bulat negatif. Nah, untuk 0 sendiri ini adalah bilangan 0 atau disebut juga bilangan netral atau juga disebut bilangan cacah. Ketika kalian masih di sekolah dasar, kalian sudah diajarkan membandingkan dua bilangan. Misal, 3 dibandingkan dengan 10, maka 3 kurang dari 10. Contoh lain, min 3 dibandingkan dengan min 6, maka min 3 lebih besar daripada min 6. Bagaimana cara membandingkan bilangan yang tersusun dari banyak angka? Bagaimanakah pentingnya memahami nilai tempat untuk membandingkan bilangan bulat? Untuk memahaminya, kalian perhatikan contoh berikut. Tentukan manakah yang lebih besar kuantitas antara 47.653 dengan 8.699. Untuk menjawab pertanyaan tersebut,
Langkah pertama yang kalian perhatikan yaitu melihat banyaknya penyusun bilangan tersebut. Untuk yang bilangan pertama 47.653 tersusun dari 5 bilangan, yaitu 4, 7, 6, 5, dan 3. Sedangkan yang 8.699 itu tersusun dari 4 bilangan, yaitu 8, 6, 9, 9. Nah, dari sini kita bisa melihat maka semakin banyak jumlah penyusun bilangannya, maka bilangan itu semakin besar. Langkah kedua yang perlu diperhatikan adalah angka 4 pada bilangan 47.653 menempati nilai puluh ribuan, sehingga nilainya adalah 40.000. Angka 8 pada bilangan 8.699 menempati nilai ribuan, sehingga nilainya adalah 8.000. Tanpa melihat nilai angka lain pada kedua bilangan tersebut, kita bisa menentukan bahwa 47.654 lebih besar dari 8.699. Jadi 47.653 lebih besar dari 8.699. Contoh soal kedua, tentukan manakah yang lebih besar kuantitas antara 8.592 dengan 8.631. Langkah pertama yang kalian lakukan, perhatikan banyaknya penyusun bilangan dari kedua bilangan tersebut. Untuk yang pertama 8.592, banyaknya penyusun bilangannya adalah 4. Untuk 8.631, banyak penyusun bilangannya adalah 4. Karena sama, maka kalian harus melakukan langkah kedua. Langkah kedua, angka 8 pada bilangan 8.592 menempati nilai ribuan, sehingga nilainya adalah 8.000. Angka 8 pada bilangan 8.631 menempati nilai ribuan, maka nilainya adalah 8.000. Perhatikan angka pada urutan kedua. Angka 5 pada bilangan 8.592 menempati nilai ratusan, sehingga nilainya adalah 500. Angka 6 pada 8.631 memiliki nilai tempat ratusan, sehingga nilainya adalah 600. Jadi 8.592 kurang dari 8.631. Kesimpulan yang kita dapat, yang pertama, untuk bilangan positif, semakin banyak jumlah penyusun bilangannya, maka semakin besar nilainya. Untuk bilangan negatif, semakin banyak penyusun bilangannya, maka nilainya semakin kecil. Kedua, apabila banyaknya penyusun bilangan jumlahnya sama, maka membandingkan bilangan yang berada di urutan terdepan dan seterusnya. Untuk bilangan positif, semakin besar angkanya, maka nilainya semakin besar. Untuk bilangan negatif, semakin besar angkanya, maka nilainya semakin kecil. Sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Yang kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Yang ketiga, tanda positif berarti maju. Untuk yang keempat, tanda negatif berarti mundur. Contoh soal pertama, 9 ditambah dalam kurung negatif 6 sama dengan, langkah pertama yang kita lakukan adalah maju sebanyak 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Langkah kedua, perhatikan tanda penjumlahan. Arti penjumlahan menghadap ke arah tetap. Langkah ketiga, perhatikan tanda negatif 6. Tanda negatif berarti mundur sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
hasil 9 ditambah negatif 6 sama dengan 3. 4 dikurangi dalam kurung negatif 5 sama dengan, langkah pertama adalah positif 4, artinya maju 4 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4. Langkah kedua, perhatikan tanda pengurangan, yang artinya berbalik arah. Langkah ketiga, negatif 5. Tanda negatif artinya mundur 5 langkah. Jadi jawaban dari 4 dikurangi dalam kurung negatif 5 sama dengan 9.